Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Iblis Penatua mengayunkan pedangnya yang baru terbelah dan melepaskan bulan sabit hitam seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dalam rentetan padat ke arah Han Li. Dia tidak memperhatikan kultivator lain dan sangat ingin mengejarnya sendirian. Ini tidak mengherankan. Di antara musuh yang menghadapinya, Han Li dan Lin Yinping adalah yang paling mudah untuk dihilangkan, tetapi orang suci langit tak berujung Lin Yinping memiliki Grand Immortal Su bersamanya. Tentu saja, Iblis Penatua hanya menyimpulkan ini karena dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawan Han Li dengan kekuatan penuh. Ketika Han Li melihat serangan sombong iblis, dia tetap tenang dan melambaikan lengan bajunya. Keluarlah sebuah perisai kecil yang bergerak di depannya, dengan cepat mengembang untuk melindungi bagian depannya. Dia kemudian melirik iblis dan mendesah. Iblis Penatua melihat ekspresinya dari kejauhan dan segera berhenti karena terkejut dengan reaksinya, tetapi kemudian, dia segera merasakan tekanan spiritual yang aneh dari bawahnya. Sebelum dia bisa melihat ke bawah, dia mendengar tebasan dan siluet yang terbungkus warna kuning muncul tiba-tiba dari tanah 10 meter di belakangnya. Setelah itu, sosok itu berteriak dan mengayunkan kapak perak besar yang dia pegang di tangannya. Ini adalah wanita bertanduk guiling yang tetap bersembunyi di bawah tempat Han Li awalnya berdiri. Bahkan sebelum bilah kapak jatuh, tekanan spiritualnya yang menakutkan mengguncang tanah di dekatnya menyebabkan bumi berguncang dengan lubang sedalam kaki. Wajah Penatua Iblis jatuh dan tidak lagi bergerak untuk menyerang Han Li. Dia buru-buru berbalik dan memotong pedangnya menjadi salib. Dua bilah cahaya besar melonjak untuk bertemu dengan kapak perak tepat pada waktunya. Cahaya hitam dan perak meletus saat serangan bertabrakan. Gelombang kejut dari udara dingin dan panas menyebar ke segala arah. Bilah cahaya hitam berhasil menghentikan sementara kapak besar yang turun sesaat sebelum menghilang. Selama penundaan itu, Iblis Penatua menggenggam kedua tangannya dengan gerakan mantra. Dengan suara tulang retak, ukuran tubuhnya melonjak. Pakaiannya robek untuk mengungkapkan lapisan baju besi ramping yang terbuat dari sisik hitam selebar kaki. Ki jahat bertinta menutupi lukanya dan dagingnya menggeliat di bawahnya, dengan cepat menyembuhkan diri. Setelah berputar di udara, kilatan tak menyenangkan melintas di matanya dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia membuka mulutnya untuk melepaskan gelombang kejut lebar pada kapak. Ketika bertabrakan dengan kapak perak besar, suaranya tampak menjadi padat dan menghalangi kapak agar tidak jatuh lebih jauh. Iblis tiba-tiba mengeluarkan mantra kuno dan sisik hitam yang menutupi tubuhnya menjadi cerah, menyala dalam lapisan padat api hitam ungu yang mengesankan. Hati Guiling bergetar melihatnya dan dia melompat mundur. Dengan teriakan nyaring, tubuhnya membesar dengan ganas dan lapisan baju besi hijau dipasang di sekelilingnya. Kapak perak tumbuh di sampingnya, berkilau dengan cahaya cemerlang. Dia menebang dengan kekuatan yang lebih besar. Pertumbuhannya yang tiba-tiba mengejutkan iblis. Meskipun wujudnya sendiri lebih besar darinya, dia tidak punya pilihan selain menghentikan mantranya saat dia mengangkat pedangnya untuk menemui kapak. Saat tumbukan, kedua senjata mengeluarkan ledakan keras, mengguncang udara di sekitar mereka. Sudah berjaga-jaga, Iblis Penatua tidak mengalami kerusakan. Sebaliknya, dia menggunakan momentum serangan untuk terbang mundur dengan cepat. Tapi saat dia mundur, dia tersenyum mengejek. Tombak biru di salah satu tangannya menyala dengan api hitam dan dia meluncurkannya ke tubuh Guiling. Dengan kecepatan luar biasa, dalam sekejap mata, itu mengenai baju zirah Guiling dan berkelebat. Sebelum Iblis Penatua mendapatkan kembali tanah yang stabil, dia memulai mantra sebagai persiapan untuk menggunakan teknik yang jauh lebih kuat. Tombak saja tidak akan cukup untuk memusnahkan wanita bertanduk ulet itu. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi.
Cahaya hitam redup menyala 3 meter di belakang iblis. Bilah hitam kristal sepanjang 1 inci muncul di udara. Kemudian dengan kedipan, itu menghilang tanpa jejak. Iblis Penatua mendapatkan firasat yang menakutkan dan hendak terbang menjauh. Tetapi bahkan sebelum dia dapat mencoba, salah satu kepalanya terasa seperti telah ditusuk, dan indera spiritualnya terpotong oleh penderitaan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, serangan mendadak menghentikan gerakannya. Dalam jeda singkat itu, garis merah yang hampir tak terlihat muncul di leher salah satu kepala. Setelah itu, ia jatuh ke tanah, dan semburan darah menyembur dari lehernya yang kosong. Di kejauhan, Han Li memegang tangannya dengan gerakan aneh dan kulitnya pucat dan kelelahan. Rasa sakit dari indera spiritual iblis Penatua berasal dari Soul Frighton, teknik pengembangan hebatnya, meskipun itu adalah versi yang disederhanakan. Meskipun dia belum mengolah beberapa lapisan terakhir dari teknik pengembangan hebat dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Ton Soul Fit yang sebenarnya, itu memiliki efek yang besar pada siapapun yang tidak sadar. Karena itu, dia menyebut serangan ini Spirit Stone Ton untuk membedakan keduanya. Meskipun tekniknya jauh lebih lemah, itu masih membuatnya pusing setelah menggunakannya sekali. Kepala iblis Penatua yang tersisa menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan melolong kesakitan dan amarah. Devilish Ki segera melapisi seluruh tubuhnya. Ki jahat meledak di sekelilingnya sebelum dia menghilang dari pandangan. 16 meter jauhnya, perubahan yang mencengangkan terjadi. Awan ki hitam tiba-tiba muncul, diikuti oleh iblis Penatua yang cacat yang berjatuhan darinya. Meskipun kehilangan salah satu kepalanya tidak membunuhnya, itu hanya membuatnya terluka parah. Guiling mengayunkan kapaknya, pemenggalan kepala iblis Penatua. Setelah itu, semua terjadi dalam sekejap mata. Adegan itu membuat yang lain benar-benar tercengang. Segalanya menjadi sangat kacau dengan rencana awal. Mereka bermaksud hanya mengganggu iblis sehingga bisa menunggu kesempatan untuk menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri. Pikiran untuk membunuh iblis bahkan belum terlintas di benak mereka. Tapi sekarang itu adalah kemungkinan yang berbeda, bagaimana rencana mereka akan berubah. Sebenarnya, Han Li berencana untuk membunuh iblis selama ini. Adapun pedang aneh yang memenggal kepala iblis, para kultivator di atas tidak mendeteksi tanda-tanda kemunculannya. Ketika mereka bertanya-tanya apakah hal yang sama dapat terjadi pada mereka, merasa hati mereka hancur. Tapi bagaimanapun juga, Penatua iblis kurang beruntung. Dengan begitu banyak kultivator yang menyerangnya sekaligus, dia tidak memiliki kesempatan untuk menahan dan tidak dapat menggunakan kemampuannya yang lebih besar. Cukup membingungkan, dia juga terluka parah. Seandainya iblis dapat menggunakan kemampuan rahasianya, mustahil baginya untuk menderita dalam keadaan seperti itu dalam waktu singkat. Iblis Penatua melirik Han Li dengan penuh kebencian di sela-sela sebelum melarikan diri ke arah wanita berjubah hitam dalam gelombang ki hitam. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak memiliki niat lagi untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melanjutkan pertempuran. Namun Han Li memiliki rencana yang berbeda, dan sedikit cemoohan di wajahnya. Sebuah bola cahaya perak berkobar di dekat iblis Penatua, diikuti oleh kemunculan siluet yang tiba-tiba. Sangat ketakutan, iblis mundur dan bersiap untuk yang terburuk, mengikat dirinya dalam lapisan ki iblis yang mendidih. Tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan kultivator yang baru muncul, tubuhnya diselimuti dunia yang sama sekali berbeda. Dia tidak bisa merasakan apapun selain sepasang mata ungu yang menarik. Teknik sihir, dengan indera spiritual yang sebanding dengan seorang kultivator Naschen Soul puncak akhir, dia dapat pulih dengan cepat. Namun, itu tidak cukup cepat, karena garis zamrud tiba-tiba muncul di depannya dalam gulungan guntur. Dia bisa dengan jelas melihat petir keemasan yang berkedip darinya juga. Petir kutukan iblis, teriak iblis Penatua. Seandainya dia tidak terluka, dia akan mampu menghadapinya dengan cukup baik,
tetapi dia tidak mampu lagi menghadapi serangan seperti itu. Iblis melambaikan tangannya dan ki jahat memadat di depannya. Dengan sangat cepat, sebuah perisai hitam kecil bergerak maju untuk memblokir garis hijau saat dia kabur, bermaksud untuk tiba 10 meter jauhnya. Namun di tengah jalan, Guntur memanggil dari sisinya. Buruk, hati iblis bergetar. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, Han Li muncul dalam kilatan petir perak. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan lusinan pedang emas kecil dan naga banjir ungu ke arah iblis. Waktu serangan Han Li luar biasa. Iblis tidak bisa mengelak sedikit pun. Kepala iblis dengan aneh berputar ke arah Han Li. Kemudian, dia membuka mulutnya dan melepaskan gelombang kejut hitam. Dua lengan iblis mengabur, mengeluarkan pedang hitamnya untuk menghadapi serangan Han Li. Tapi ketika iblis paling tidak menduganya, belati hitam kecil muncul di depan tempat dia semula menghadap, dan menghilang dari pandangan. Perhatian penatua iblis begitu terfokus pada Han Li sehingga belati hitam itu luput dari perhatiannya. Pada saat dia melihat, sudah terlambat. Garis merah melintas dari leher iblis penatua dan kepala terakhirnya yang tersisa terlempar dengan bersih. Han Li bersuka cita, tetapi sebelum dia bisa merayakannya, iblis penatua tanpa kepala mengangkat kedua pedangnya dan mengayunkannya, melemparkan dua garis hitam ke arahnya. Setelah itu, tubuh iblis penatua tanpa kepala pecah menjadi awan tebal ki jahat. Han Li merasa terkejut, tapi dia tidak berniat membiarkan mangsanya kabur. Dia mengatupkan kedua tangannya dalam gerakan mantra dan meledakkan naga banjir api ungu yang sebelumnya dia lepaskan. Bara api ungu menyebar ke seluruh area seluas 30 meter seperti hujan yang turun. Beberapa lusin pedang emas kecil mengiris dua garis hitam dan menyebarkannya. Pedang terbang itu kemudian menyebar ke segala arah, segera memicu kilat keemasan di antara mereka untuk membuat jaring raksasa di sekitar api ungu. Sebuah retakan besar terdengar. Mayoritas ki jahat tidak berhasil jauh dan membeku dalam bongkahan besar es ungu. Ki hitam yang tersisa ditangkap oleh jaring petir, menguapkannya dengan sambaran petir yang besar. Ketika Han Li melihat ini, dia menggenggam tangannya dan dengan sungguh-sungguh mengucapkan, "Pecah." Busur tipis petir emas yang tak terhitung jumlahnya melompat ke es ungu saat jaringnya larut, benar-benar mengoyaknya menjadi debu dan menyeka jiwa iblis penatua yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa harta jatuh dari ki jahat yang padam juga. Ketika dia melirik dua item di sana, matanya berbinar. Dia menjentikkan jarinya dan dua busur petir keemasan ditembakkan, dan segera menyebarkan benang hitam yang mengelilinginya. Mereka adalah dua pedang hangat awan bambu yang Han Li ambil di lembah Devil Vault. Dia bersuka cita dan dengan cepat menguji mereka dengan perintah mental. Kedua bila itu melompat ke udara sebelum diluncurkan kembali ke tangannya. Kekhawatiran yang selama ini mengganggu pikirannya kini mulai mereda. Untungnya, dia hanya perlu meredam mereka sebentar sebelum kembali ke bentuk pertarungan meskipun telah menjadi segel untuk waktu yang lama. Pada saat itu, yang lain menatap kosong saat Han Li membunuh iblis penatua dengan efisiensi bersih. Bahkan jiwanya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Para penonton melihat satu sama lain dengan ketakutan. Bonekanya yang mirip manusia, bagaimanapun, telah membuat mereka benar-benar bingung. Mereka tidak tahu bagaimana Han Li memanggil seorang kultivator yang begitu kuat. Tidak melihat orang ini sejak mereka tiba. Mungkinkah teknik penyembunyiannya berada pada tingkat di mana dia bisa bersembunyi di depan mata dari yang terbaik? Dengan pemikiran itu, hati mereka dilemparkan ke dalam kekacauan lebih lanjut. Namun, mereka bukan orang biasa dan mampu menenangkan diri dengan cepat. Sebaliknya, mereka semua membuat kesepakatan diam-diam untuk mulai menyerang penghalang yang melindungi formasi teleportasi. Tembok abu-abu mengisolasi formasi dari dunia dan dihasilkan dari beberapa bendera yang mengelilingi formasi. Ada juga batasan yang menonaktifkan penggunaannya. Beberapa serangan bersiul di udara dan jatuh.
Cahaya spiritual menyala dan gemuruh mengguncang ruang. Sangat bertentangan dengan harapan mereka, penghalang tetap kokoh melawan serangan itu. Baik itu serangan sengit iblis atau Grand Immortal Su, serangan mereka hanya menyebabkan riak samar. Mereka secara naif percaya akan dapat segera pergi setelah kekalahan Penatua Iblis, tetapi sekarang hati mereka tegang. Lionhawk khususnya kecewa dengan ini dan dengan liar mengayunkan cakarnya tanpa hasil. Kemudian dengan kilatan tak menyenangkan bersinar di matanya, itu melepaskan gelombang kejut emas dari mulutnya ke arahnya, meninggalkan depresi yang dalam di penghalang dan terlihat menempatkannya di bawah tekanan besar. Pikiran Grand Immortal Su bergerak saat melihat ini, dan dia memerintahkan ke Spirit Peacock-nya untuk melebarkan sayapnya dan melepaskan embusan cahaya pelangi juga. Ke samping, Lin Yinping mengikuti dan berulang kali memuntahkan cahaya perak untuk menyerang di tempat yang sama. Night Fin bersayap perak memadatkan Threat Ghost Fin yang tak terhitung jumlahnya menjadi piton besar untuk menambah serangan tanpa henti. Mereka semua tahu bahwa menerobos akan menjadi kunci untuk melarikan diri sehingga mereka berusaha keras. Dalam sekejap mata, cahaya spiritual yang menakjubkan menyelimuti penghalang itu sepenuhnya. Suara retakan akhirnya mulai berdering. Saat itu, Han Li dan Gui Ling telah tiba dalam beberapa keburaman. Boneka mirip manusia itu menghilang dari pandangan sepanjang jalan. Han Li tampak sangat tenang ketika dia tiba, tetapi kehadirannya menimbulkan rasa takut pada yang lain. Dan dengan kedatangannya tepat waktu, bendera formasi akhirnya melolong dan terbelah dua, melarutkan penghalang formasi teleportasi. Para kultivator segera bergegas ke dalam. Tapi sebelum ada yang benar-benar mencapainya, beberapa bola cahaya pecah dan para kultivator jatuh ke tanah. Setelah serangan balik itu, yang lain mundur. Grand Immortal Su memegang mutiara biru di tangannya dan dengan marah memelototi Han Li. "Rekan Taois Han, apa yang kamu lakukan? Aku seharusnya menanyakan itu padamu," jawab Han Li dengan senyum misterius. Ada beberapa pedang emas melayang di depannya, dan dia memegang kipas Triflame yang menakutkan di tangannya. Dengan sayapnya melilit tubuhnya, Night Fin memelototi Han Li dan dengan dingin berkata, "Yang pertama akan pergi adalah aku. Aku tidak mempercayai salah satu dari kalian manusia." "Haha, itu akan sulit," senyum Han Li menghilang dan dia berbicara dengan nada sedingin es, "Formasi kecil ini hanya bisa menggerakkan dua orang sekaligus. Jika formasi dihancurkan dari sisi lain, kemana kita harus pergi?" Dengan mengatakan itu, yang lain mulai perlahan mengepung formasi. Ketiga pihak saling menatap dalam kebuntuan. Ketika mereka menyelesaikan lingkaran, suara yang terlalu manis terdengar dari arah istana, "Kamu membunuh salah satu saudaraku di depanku. Jangan berpikir untuk melarikan diri." Terlepas dari seberapa jauh suara itu berbicara, semua orang bisa dengan jelas mendengar nada dingin dan geramnya. Saat bawahannya dibunuh, leluhur iblis Yuan Cha merasakannya. Dengan menggunakan hampir setengah dari kekuatan bendera angin hitam, wanita itu berhasil mengalahkan formasi penindasan iblis Ninetrutes sepenuhnya. Bahkan penguasa delapan roh sama sekali tidak efektif melawan kekuatannya. Itu telah memanggil 8 hantu binatang buas untuk mengepungnya, tetapi kekuatan tertinggi bendera angin hitam menahan mereka. Wanita itu awalnya berencana untuk berurusan dengan formasi terlebih dahulu sebelum menaklukkan penguasa, tetapi sekarang satu-satunya bawahannya tiba-tiba tewas, kemarahannya meningkat. Ekspresi wanita berjubah hitam berubah dingin dan dia meludahkan beberapa bendera merah ke udara. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan memukul semuanya dengan segel mantra. Cahaya menyilaukan menyala dari mereka masing-masing dan ukurannya melonjak, tumbuh setinggi 30 meter dalam sekejap mata. Bendera raksasa ini memiliki karakter mantra ungu dan ki hitam berkeliaran di permukaannya. Dengan munculnya bendera, tornado di dekatnya melonjak dengan kekuatan dan berputar dengan kejam,
perlahan mengikis altar yang membentuk formasi Ninetrutus. Bilah cahaya keemasan meluncurkan serangan ke angin dengan semangat, tetapi jelas bahwa formasi itu mendekati batasnya. Ketika wanita berjubah hitam semakin dekat ke istana, penguasa delapan roh tidak dapat menunjukkan sebagian besar kekuatannya dan hanya bisa menyerangnya dengan 8 hantu binatang. Namun, bendera angin hitam menyesatkan mereka dan sosok mereka menjadi goyah. Hati para kultivator dan iblis bergetar dengan gelombang angin yang tiba-tiba dan keras mengikuti ancaman wanita berjubah hitam itu. Ketiga pihak kemudian saling melotot, takut mereka akan pergi melalui formasi teleportasi terlebih dahulu. Dengan gemuruh dari arah istana dan awan gelap menghalangi langit, selusin tornado hitam berkumpul bersama dan menyebabkan udara itu sendiri bergetar. Han Li merasakan rasa takut yang luar biasa dari ini dan segera berkata, pertama-tama mari kita teleportasi rekan Daois Gui dan rekan Daois Lin. Gui Ling adalah binatang iblis dan teman lama Night Fiend dan Lion Hawk. Rekan Daois Su seharusnya lebih tenang begitu rekan Daois Lin menyeberang. Untuk kelompok kedua kami, Singa Elang dan rekan Daois Su akan menyeberang, lalu terakhir, saya akan menyeberang dengan Night Fiend. Ayo cepat sebelum kita semua mati. Grand Immortal Su dan yang lainnya juga merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di ambang penciptaan. Namun meski begitu, mereka memiliki keraguan tentang rencana tersebut, tetapi tanpa pilihan yang lebih baik mereka tidak dapat menunda lebih jauh. Setelah bertukar pandang satu sama lain, mereka mengangguk. Gui Ling segera mengikuti perintah Han Li dan melangkah ke dalam formasi bersama Lin Yinping. Tapi tanpa sepengetahuan siapapun, saat keduanya masuk, itu menyala dengan cahaya putih dan siluet muncul di dalamnya. Yang lainnya benar-benar bingung. Pada saat itu, suara dingin wanita berjubah hitam terdengar, kekacauan utama, pecahkan langit. Pilar cahaya hitam pekat meletus dari kejauhan, tapi segera, tiba-tiba berhenti di udara dan membelah langit menjadi dua. Setengahnya benar-benar jernih dan bersinar dengan sinar matahari. Yang lainnya diselimuti tirai hitam dan segera tumbuh menutupi seluruh langit. Hampir dalam sekejap, itu menyebar di atas Han Li dan kawan-kawan.